memang CV itu nggak bisa analisa guys ya. Tadi aja buktinya tadi malam dia buat short ya. SL tuh 2% guys ya. Sedangkan di sini ini sinyal aku guys ya. Ini sinyal aku yang kemarin ya, entry Ethereum ya. Kita lihat sinyal aku udah running 15%. Sedangkan CV SL 2%. Memang dia cupu dan dia nggak bisa analisa. Udah nggak usah diingatin lagi guys, dan nggak usah ditonton lagi ya video dia ya, karena memang benar-benar agak halu anaknya ya. Nah jadi di sini kalian nonton aku aja, karena di sini aku mau bahas lagi Bitcoin ya. Balik lagi guys di sini untuk Bitcoin ya, tadi udah dijelaskan sama si CV dan nggak usah didengerin dia karena SL dia tadi malam ya 2% ya. Sedangkan yang lain tuh biasa tuh TP-nya tuh ya maksimal tuh 10% ke atas gitu. Jadi kalau SL 2% tuh udah merusak harkat dan martabat serta harga diri dia kayak gitu kan. Nah, jadi di sini aku mau melanjutkan plan dari CV ya. Nah, untuk 4 jam guys, ternyata ada banyak yang komen. Ini seperti biasa Bang, naik cuman mau ngambil liquidity atau naik cuman manipulasi, habis itu bentar lagi minggu ini juga turun katanya. Nah pertanyaannya, siapa yang mengajarkan Anda seperti itu ya? Analisa dari mana itu? Kita tuh harus berpegang sama analisa. Kalau SL 2% ya itu artinya orangnya goblok dan nggak bisa analisa kayak gitu ya. Nah lagi lanjut di sini guys ya. Ini untuk structure jujur aja ini bullish ya. Untuk structure bullish, dan tapi ini ya, dan tapi sesuatu bearish itu dimulainya bukan dari bearishnya, tapi dari bullish menuju bearish, karena ada yang namanya reversal. Oke. Nah, di sini aku mau menjelaskan. Untuk 4 jam jujur aja ini sebenarnya chartnya chart cakep ya. Dan memang target aku kemarin kita habis koreksi ke misalnya 61 atau 60 ribu, itu lanjut ke 64 ribu. Memang di situ targetnya. Tapi tadi malam nggak dikasih koreksi, cuman sampai 62, langsung loncat ke 64 kayak gitu ya. Nah jadi itu sedikit anomali kayak gitu. Apakah dia memang hanya sengaja ngehit resistance-nya dulu, apakah dia sengaja buat bear div dulu gitu ya. Karena sesuatu yang dimulai dari bear div itu biasanya kalau misalnya terakumulasi artinya dia naik lagi nih, udah tahu bear div masih naik, tiba-tiba bear div-nya 2-3 lapis, nah selesai kalian ya. Dia akan membentuk penurunan yang dalam dan menyakitkan. Lebih mending ketika dia belum terjadi bear div, ketika dia udah di resisten dan dia overbought, itu koreksinya koreksi sehat ya. Biasanya tuh harusnya tuh kayak gitu. Kenapa? Biar kalau turun nggak sakit. Kalau ini kan naik, pas turun diakumulasikan, blek, turunnya sekali pem langsung selesai, sakit dalam kayak gitu ya. Kalian lebih suka mana? Lebih suka habis naik kemudian ada koreksi sehat baru lanjut naik, atau naik terus ketika sekali dibanting selesai dalam ya? Tinggal itu pilihannya, dan itu yang sering terjadi di tahun ini gitu ya. Naik terus tiba-tiba turun terus tanpa retest kayak gitu. Itu kalau menurut aku cukup sakit. Kenapa? Sebenarnya nggak sakit sama marketnya, yang sakit itu gara-gara BTC DOM-nya aja sebenarnya di situ guys ya. Nah jadi di sini aku masih berspekulasi ya, kalau kita masih akan ada sekali koreksi dulu baru melanjutkan. Tapi ya ini ada tapinya. Tapi kalau misalkan memang dia ngajak tidak ada koreksi sama sekali ya, tanda kutip ya, tidak ada koreksi sama sekali, ya udah gitu. Jadi artinya ya kita mau nggak mau, suka nggak suka ya menuju target-target terdekatnya. Dan terdekatnya ada di berapa lagi Bang ya? Terdekatnya tuh di sini ya, di 65.000 dan di sini ya kan. Nah di 66.000 ya. Apakah bisa dia lanjut naik Bang sampai 65 sampai 668 dulu baru turun? Ya kalau turun ingat, semakin tinggi kenaikannya maka angka Fibo-nya juga semakin naik sebagai resistance dan golden ratio-nya. Maka itu akan mengakibatkan semakin dalam kayak gitu ya. Nah jadi pertanyaannya, BTC DOM ini kan dalam beberapa hari belakangan udah turun ya. Nah ini koreksi aku, dia turun habis itu naik baru turun lagi, harusnya tuh kayak gini plannya ya. Nah tapi aku lupa gambar kelanjutannya, tapi ini udah langsung turun aja tanpa ada retest, ya lebih bagus kayak gitu ya. Kalau yang kayak gini sih lebih bagus ya. Dan sekarang BTC DOM sedang ada di support ya, dan di golden ratio. Nah, pertanyaannya, bukan pertanyaan sih, dan di sini kesimpulannya adalah berhati-hati, takutnya tiba-tiba dia naik karena ini ada potensi double top ya. Nggak sampai situ sih ya. Mungkin di sini aja nih kayaknya nih ya. Nah, di situ aja tuh. Baru altcoin ini akan ada sedikit koreksi lagi lah
Ya kalau aku lihat sih ini mungkin kontras, BTC turun, BTC DOM naik, altcoin koreksi. Kalau dilihat dari chartnya. Dan setelah itu ya BTC DOM aku prediksikan akan ke sini kayak gitu ya. Nah ini untuk DOM-nya, tapi sekali lagi DOM itu tidak ada dasar menganalisa guys. Sekali lagi ya, dominansi itu sangat-sangat tidak ada dasar untuk dianalisa dan itu bisa spike kapan aja tanpa tahu nih ya penyebab BTC DOM naik turun apa. Ya kadang BTC-nya bagus tapi BTC DOM-nya bisa aja naik gitu ya. Kadang BTC-nya bagus, BTC DOM-nya juga turun. Jadi altnya party sekalian BTC naik kayak gitu. Jadi itu kan sangat-sangat anomali ya. Karena kita nggak tahu indeks ini dipengaruhi oleh apa sebenarnya. Apakah cuman gorengan bandar, apakah cuman ini ya indeks yang hanya untuk dipermainkan sehingga market itu memiliki fear and greed ya, kita kan sama-sama nggak tahu di situ sebuah keanomalian daripada BTC DOM ini. Tapi kalau misalkan BTC kita tahu nih naiknya kenapa, turunnya kenapa, kalau naik ke berapa, kalau turun ke berapa, kayak gitu kan. Nah logikanya simple sih ya. Kalau aku sih pribadi sih lebih memilih dia mau koreksi dulu. Waduh sorry. Aduh sampai bersin guys gara-gara kita bahas koreksi ya. Nah jadi ini sebenarnya udah cakep ya sebenarnya, jujurly ini udah cakep, jujurly ya, honestly ini sebenarnya udah cakep, tapi aku lebih cakep kalau dia dikasih koreksi untuk naik biar lebih tinggi, biar lebih plong gitu. Jadi nggak usah diakumulasi ya, bear div itu nggak usah 1 lapis 2 lapis 3 lapis karena sakit ya. Ingat kalian ya, ini sampai bear div terakumulasi semua, ujung-ujungnya kayak gini. Ini yang paling aku nggak suka. Kalau misalkan habis bear div koreksi sehat, udah kasih koreksi aja udah. Nggak perlu lagi diakumulasikan makin naik sampai akhirnya membentuk bear div berlapis-lapis sekali turun ngeyel selesai. Ya kan? Nah tinggal pilih mana ya BTC, apakah akan koreksi menurut kalian atau enggak. Tapi kalau menurut aku sih kemungkinan akan koreksi ke area support yang tadi pagi, yaitu di 62.500 sampai maksimal di 61.800. Gimana menurut kalian? See you on next video, bye bye.